Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Dan tak bosan-bosannya kita memberikan salawat kering salam kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW. Berkat beliau kita mengetahui apa itu Islam. Di sini saya sebagai moderator dan izinkan saya membawa diskusi pada hari ini. Baiklah, langsung saja. Di sini kami akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Sumber Daya Manusia. Kepada teman-teman, saya persilakan. Baiklah, sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia yaitu sebagai bidang kajian yang mempelajari tentang ilmu dan seni dalam mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Sumber daya manusia diartikan sebagai kegiatan yang mencakup penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Sementara itu, sumber daya juga didefinisikan sebagai kebijakan yang tersusun dalam rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang meliputi aspek-aspek yang terdapat di dalam sumber daya manusia. Baik, selanjutnya saya Fitri Mawarda. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Itu pertama ada kebutuhan tenaga kerja masa depan. Perencanaan sumber daya manusia memastikan bahwa orang-orang yang ada dapat membantu kelancaran operasi organisasi. Artinya, perencanaan sumber daya manusia dianggap sebagai alat untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja di masa depan untuk melakukan kegiatan organisasi. Dan yang kedua itu ada perubahan jangka panjang dan pendek. Perencanaan sumber daya manusia penting untuk mengatasi perubahan yang terkait dengan faktor lingkungan eksternal. Ini membantu menilai sumber daya manusia saat ini. Ini melakukan inventaris SDM dan mengadaptasikannya untuk mengubah kekuatan teknologi, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Dan yang ketiga itu ada perekrutan personil yang berkompeten. Tujuan lain dari perencanaan SDM adalah untuk merekrut atau memilih personil yang paling mampu untuk mengisi lowongan pekerjaan yang sesuai ini. Juga menentukan kebutuhan sumber daya manusia serta menilai tingkat inventaris SDM yang tersedia. Yang keempat itu ada pengembangan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia dapat membantu mengidentifikasi persyaratan keterampilan untuk berbagai tingkat pekerjaan. Kemudian kedepannya perusahaan juga diharapkan untuk menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk keuntungan karyawan maupun perusahaan itu sendiri. Kemampuan ini juga diperlukan pada karyawan agar dapat melakukan tugas secara efisien dan efektif, serta merupakan gerakan untuk melakukan pengembangan dan menanamkan keterampilan. Dan yang kelima itu ada pemanfaatan sumber daya manusia yang tepat. Perencanaan sumber daya manusia mengukur bahwa organisasi memperoleh dan memanfaatkan tenaga kerja secara efektif untuk mencapai tujuan. Selain itu, perencanaan ini juga membantu dan menilai dan merekrut sumber daya manusia yang terampil. Ini berfokus pada pemanfaatan sumber daya manusia yang optimal untuk minimalkan biaya produksi secara keseluruhan. Dan yang keenam itu ada pengurangan ketidakpastian. Hal ini terkait dengan pengurangan dampak ketidakpastian yang disebabkan oleh perubahan proses dan prosedur manajemen sumber daya manusia yang tidak terduga dalam organisasi. Juga dianggap sebagai langkah antisipasi saat terjadi hal yang tidak diinginkan. Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial.
Tujuan sumber daya manusia dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk membangun perusahaan. Yang kedua, untuk mengembangkan kinerja para pekerja. Yang ketiga, untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan perusahaan. Yang keempat, untuk membangun kedisiplinan. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada secara lebih optimal. Yang kedua, efektivitas kerja dapat lebih ditingkatkan apabila sumber daya manusia yang ada telah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti oleh sumber daya manusia. Dengan mengikut sertakan pegawai dalam berbagai pendidikan dan pelatihan akan mendorong pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Yang keempat, organisasi akan memperoleh pegawai yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Yang kelima, tersedianya informasi yang cepat dan akurat tentang sumber daya manusia organisasi, dan ini sangat penting bagi organisasi, terutama organisasi yang memiliki sumber daya manusia yang banyak dengan cabang yang tersebar di berbagai tempat baik dalam negeri maupun di luar negeri. Yang keenam, seperti ini telah dimaklumi salah satu kegiatan pendahuluan dalam melakukan perencanaan termasuk perencanaan ke sumber daya manusia dalam penelitian. Yang ketujuh, rencana sumber daya manusia merupakan dasar bagi penyusunan program kerja bagi satuan kerja yang menangani sumber daya manusia dalam organisasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan masa depan. Yang kedua, mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, perencanaan untuk keseimbangan masa depan. Yang keempat, perencanaan untuk mengadakan dan seleksi atau pemberhentian sementara. Yang kelima, merancang dan mengimplementasikan program. Yang keenam, mengawasi dan mengevaluasi program-program yang berjalan. Yang ketujuh, perencanaan untuk pengembangan. Analisis sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah-langkah yang harus diambil guna mencapai tujuan. Untuk meraih kualitas kerja yang tinggi, organisasi harus memahami dan menyerasikan permintaan kerja dan individu. Hal ini disebut analisis jabatan atau analisis pengetahuan pada susunan kepegawaian, pelatihan, penilaian kinerja, dan kegiatan sumber daya manusia lainnya. Baiklah, saya di sini akan membacakan kesimpulan dari makalah kami. Kesimpulannya, sumber daya manusia atau SDM merupakan sumber daya yang benar-benar dapat dijadikan sebagai strategi yang handal dalam mencari strategi yang tepat, yaitu strategi yang unik untuk memenangkan persaingan. Sekian dari makalah kami, kurang lebih kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.